Ini adalah, magnet rezeki adalah bagaimana supaya bukan kita yang mengejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita. Mau nggak? Mau ya. Jadi selama ini paradigma kita adalah kita selama ini terus cari rezeki. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita tahu ilmunya, rezeki itu yang mengejar kita. Salah satu contoh, saya mau tanya di sini, ada nggak yang bisa pergi umroh dengan biaya Rp10.000? 10.000. Angkat tangan, ada yang bisa? Oke, nggak ada yang bisa. Sekarang saya tanya, kira-kira bisa nggak dengan biaya 10.000? Pakai logika. Bisa? Nggak bisa ya? 10.000. Ya. Ayo, ada yang jawab bisa nggak? Kalau ada yang jawab bisa, ya. Boleh juga ya. Kalau di tempat kami di Mihrab Coffee, saya pembimbing haji dan umroh. Alhamdulillah sekarang ini sudah membimbing lebih dari 1.400 jemaah. Dan itu bukan travel saya hanya pembimbing saja di Mihrab. 10.000 itu cuma biaya parkir, Pak. Belum nyampe ke sana ya. Baru biaya parkir bolak-balik itu kan ngurus administrasi. Tapi kalau kita yakin dengan keajaiban Allah, yakin bahwa rezeki ini jatuhnya ajaib, datangnya ajaib. Ya. Ini ada kisah tentang seorang nenek. Jadi saya buka kajian ini dengan kisah seorang nenek yang bisa berangkat umroh hanya dengan biaya Rp10.000. Ya. Ini nenek awalnya tiap harinya minta-minta. Jadi pekerjaannya minta-minta. Tiap hari minta-minta dari bertahun-tahun minta-minta. Saking ya udah menjadi profesi sampai akhirnya dia jadi tahu yang mana tempat basah dan tempat kering dalam minta-minta. Tahu tempat basah ya Pak ya? Halo, kok pada tegang begini sih? Tempat basah nih kalau ya dia kerja di situ cepat panennya gitu ya. Nah akhirnya dia datanglah ya, dia tahu nih tempat basah itu apa? Tempat basah adalah tempat pengajian yang ngomongin sedekah. Nah itu tempat basah. Karena dia tinggal ada di depan gitu ya, dia tinggal panen. Ustadznya doktrin, ya dia yang panen. Datanglah dia ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Wah, pas banget kan? Ustadz Yusuf Mansur, ya emang maestronya sedekah. Ya. Dan setiap kemana-mana ngomong tentang sedekah. Dan dia memanfaatkan. Ya. Akhirnya dia datang ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur setiap Selasa dan Rabu subuh. Ya. Orang-orang datang pengen ngaji, dia datang ngojok di sana, ya, untuk minta-minta. Akhirnya ketahuan, ada jamaah yang melihat, memperhatikan kok si nenek datang kok cuma mau minta-minta aja nih. Dilaporin ke Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, ada tuh nenek-nenek, ya, pengen datang ke sini cuma buat minta-minta. Ustadz, mana orang? Dipanggil, pas ketemu, ya, nenek datang minta-minta. Gimana Ustadz? Saya pengen ngaji Ustadz. Jangan bohong. Ini pada orang laporan kalau nenek itu datang pengen minta. Enggak Ustadz. Gini aja dah. Kalau besok datang pengen minta-minta, saya usir. Tapi kalau besok datang pengen ngaji, terusin dah. Siap Ustaz. Besoknya si nenek datang lagi, nggak kapok deh. Besok datang lagi, tapi udah berubah niat. Udah berubah. Yang tadinya pengen minta-minta sekarang ngaji. Itu pun berubahnya juga terpaksa. Gitu. Karena udah ketahuan dia. Akhirnya ngaji. Sampai suatu hari ada Ustadz Yusuf Mansur, ada tuh si nenek, ada saya. Si nenek ini ngoceh aja di depan Ustadz Yusuf Mansur. Nggak ngerti bahwa orang yang diocehin ini orang yang lagi sibuk. Orang sibuk diocehin gitu ya. Nenek itu terus kemudian Ustadz Yusuf Mansur bilang gini, udah Nek, gak usah banyak ngomong. Nih gua mau kasih duit. Yang tadi begini, gua mau kasih duit. Langsung diem. Gua mau kasih duit 250.000. Tapi bukan buat nenek semua. 190.000 bagian ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagian sedekah. Paham? Nggak paham Ustaz. Akhirnya ngomong ke saya, Nas terusin Nas, gue banyak urusan. Akhirnya saya terusin, pelan-pelan saya jelasin ke si nenek. Mungkin kan tadi Ustaznya ngejelasin kecepatan, ya, namanya juga nenek, ya. Nek, Ustadz Yusuf Mansur mau kasih duit 250.000. Terus saya cari Ustadznya, lo kok nggak ada? Oh, maksudnya Ustadz Yusuf Mansur nerusin, bukan nerusin jelasin. Nerusin ngasihin duit juga. Jadi saya dijebak sama Ustadz Yusuf Mansur, udahlah bismillah gitu kan, dijebak yang baik begitu ya. Akhirnya keluar dompet ada duit 300.000. Saya tunjukin sama si nenek, ini Nek, duit 300.000. Tapi bukan buat nenek semua.
240.000 buat orang lain sebagai sedekah, sisanya buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Paham Ustaz. Cepet banget. Saya bilang kok cepet paham nek, yang tadi nggak ada duitnya Ustaz. Jadi di mana-mana ya orang kalau dijelasin nggak ada duitnya lemot Pak. Nah ini ada duitnya. 2 minggu kemudian terus si nenek ketemu saya lagi, Ustaz, subhanallah, Ustaz, alhamdulillah, ada apa nih, ada apa? Iya Ustaz, subhanallah, udah cerita. Kenapa, tenang aja. Iya Ustaz, itu duit saya bagiin, duit yang besar tadi dibagi 2.000, 5.000, 10.000. Karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak. Sampai tuh uang 240.000 habis, masih ada 3 orang datang. Nek, kok bagi duit nggak kebagian? Ya, jangan kayak gitu dong Nek, udah habis. Jangan kayak gitu, jangan bohong. Udah habis, didesek-desek sampai akhirnya kepaksa dan si nenek ngambil bagiannya dia. Bagian dia berapa ya? 60.000, diambil dia 10.000. Ini dah habis udah ya udahan 10.000 udah habis. Pagi hari dilakukan begitu, malam harinya lewat depan sebuah rumah namanya Ibu Hajah Maryam. Saya ingat betul nih kisah karena bagi saya ajaib. Tuh rezeki bisa luar biasa datangnya. Lewat depan rumah Ibu Hajah Maryam, Nek, sini Nek, ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih berapa bulan ini, saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi udah saya daftarin pergi umroh. Alhamdulillah. Halo? Masuk nggak di logika? Sekarang udah masuk ya? Oh, jalan ceritanya begitu. Itulah yang namanya magnet rezeki. Dan dalam kajian ini sepanjang 7 jam ya, saya akan ceritakan puluhan cerita seperti ini. Oh ternyata ada banyak sekali keajaiban di tengah-tengah kita. Cuma sayang kita nggak ngeh. Nggak apa? Ngeh ya. Nggak ngeh. Nah ini ya, jadi nggak 7 jam ya, cuma sampai jam 9 ya. Ini apa namanya, foto kami ketika launching. Dan kami alhamdulillah buku kami Magnet Rezeki sudah menjadi bestseller dalam waktu 1 bulan ya. Kemudian ini saya di Metro TV waktu tahun 2008 diliput sebagai seorang developer dan disebut sebagai Indonesia's first Islamic property developer syariah pertama di Indonesia ya. Dan ini liputannya. Ya, tapi udah cukup begitu aja ya. Kemudian yang penting ada sedikit gitu ya. Karena kan 7 jam ya. Dipersingkat ini adalah haji kami di 2013 kalau ini boleh. Gak kedengeran di sini ya? Kedengeran? Yaitu liputan kami di kemarin haji 2013 ya. Dan waktu itu saya hanya meminta kepada Allah, ya Allah saya pengen bolak-balik ke tanah suci, tapi nggak pengen diomongin orang gitu. Jadi kan ada juga orang yang pergi bolak-balik terus kemudian diomongin, kenapa? Karena kok uang sayang, mendingan kasih anak yatim gitu. Nggak tahu tuh kenapa ada tambahannya gitu. Tapi ternyata subhanallah setelah itu saya diminta untuk menjadi pembimbing
umroh dan haji gitu. Ya subhanallah. Dan bagi saya ini adalah keajaiban. Bukan saya yang meminta, tapi Allah yang memberikan. Dan ini portofolio kita sebagai developer. Sampai sekarang kita udah bangun beberapa perumahan di Depok. Ini Masjid Townhouse, Perumahan Muslim Gria Rahmani, Masjid Residence, Masjid Townhouses, Masjid Regency, Gria Rahmani 2, 3, Masjid Green Village, Masjid Townhouse 2 dan seterusnya. Oke. Itu sedikit perkenalan ya. Dan waktu itu saya ini let's start ya. Jadi baru mulai. Waktu itu saya melihat ada satu tanah gitu, kok bagus banget ini tanah kalau jadi perumahan gitu. Kan saya punya ilmu magnet rezeki gitu. Saya tinggal pesan ke Allah, ya Allah, ini bagus nih kalau jadi perumahan. Kemudian akhirnya datang Pak Lurah, Panas, mau beli tanah nggak? Yang mana Pak? Itu tuh, oh itu dia yang saya lihat di Google gitu. Tahun 2007 orang belum kenal Google Map Pak gitu. Saya udah kenal Google Map karena ada teman Fasilkom UI gitu ya yang install it. Terus kemudian saya bilang, wah luar biasa nih, berlaku di ilmunya. Kemudian saya bilang, boleh deh Pak, anterin saya ke pemilik tanahnya. Datanglah saya ke pemilik tanahnya. Pak Haji, tanahnya mau dijual? Iya. Kalau harganya cocok, cuma nggak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya, satu lemari sertifikat semua. Gua kagak paham yang lu maksud yang mana. Orang Betawi biasa begitu ya. Terus kemudian lu datang lagi dan minggu depan gua siapin. Akhirnya saya datang minggu depannya, udah disiapin 18 sertifikat di atas meja, harga 2 miliar. Lu bawa dah? Bawa Pak Haji. Bayarnya gimana? Maksud saya bayar gimana tuh? Pola pembayaran, harga dan seterusnya gitu ya. Bayarnya gimana? Karena waktu itu saya masih kecil ya, umur 26 gitu, umur 27 gitu ya. Mau jadi developer terus kemudian dengan tanah 2 miliar begitu. Akhirnya dia bilang gini, kan saya bilang bayarnya gimana Pak Haji? Dia balik nanya, emang lu punya duit? Langsung aja saya jawab, nggak punya Pak Haji gitu. Ya, nggak punya tuh maksudnya nanti juga saya upayakan gitu kan, nggak punya Pak Haji. Terus kemudian dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu. Bawa deh, gua pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gua. Oh kaget saya. Terus kemudian saya disodorin kertas, lu catat aja sertifikat mana aja yang lu bawa, tanda tangan di atas materai. Tanpa uang 1 sen pun saya bawa tuh 18 sertifikat asli gitu. Saya bawa, saya gadang-gadang, terus kemudian saya bawa ke temen gitu ya. Ini saya dapat titipan, kalau bisa jadi proyek, yuk kita kerjain bareng-bareng. Kalau enggak saya kembali lagi. Alhamdulillah sekarang proyeknya jadi dan sekarang saya tinggal di atas tanah itu. Nah, bagi saya ini ilmu mesti dibagi nih gitu. Pada mau nggak dapat ilmu ini? Mau dong ya? Rumahnya mau. Rumahnya mau. Bagi. Oke, nah kadang-kadang sebenarnya rezeki itu datang terus menerus. Cuma kita nggak kenal. Kita nggak kenal model rezeki. Ada sebuah film singkat cuma setengah menit. Mohon diperhatikan dengan detail. Film yang berikut ini. Apa yang kita lihat? Ini orang mikir bahwa semua bola bisa disundul. Ternyata yang datang sekarang bola bowling, bos. Semua bola dia datang sundul. Nah, sama dengan rezeki Allah. Rezeki Allah tuh kayak bola yang datang ke kita terus gitu. Cuma kita nggak tahu. Mata kita perlu kacamata, kata dia bilang need glasses, perlu kacamata. Nah kita kadang yang ini nih bisa disundul. Bisa suruh lewat. Cuma karena kita nggak kenal rizki ini seperti apa, rizki lewat kanan kiri kita nggak ada yang kita tangkap, nggak ada yang kita sundul, nggak ada yang kita apain, malah semuanya kita, ya. Bahkan pas yang datang bola bowling kita sundul malah. Terus kemudian kita bilang susah banget ya cari rezeki. Kita bilang begitu, ya. Waktu itu
Saya bertemu dengan seorang guru saya. Guru saya bilang, ya, waktu itu kita berdua belas, ada satu orang yang nanya, Kiai, kenapa sih hidup ini penuh krisis, ngantri BBM, sulit, banyak orang miskin. Sekarang gitu nggak Pak? Harga-harga pada naik nggak Pak? Kita kan sering nanya ya, kenapa sih harga naik, gaji kagak naik-naik? Betul nggak? Ya. Saya waktu itu berpikir gini, ya iyalah, ya, karena mungkin kerjaannya nggak bagus, mungkin pendidikannya nggak bagus, mungkin dan seterusnya. Karena saya orang sains, saya sarjana kimia, ya, bukan sarjana agama sebenarnya, ya. Cuma karena latar belakang keluarga, bapak ibu dua-duanya IAIN, kemudian saya di pendidikan di dasarnya juga pendidikan madrasah, jadi ke bawah-bawah. Cuma untuk ilmu pengetahuan umumnya saya sarjana kimia. Nah waktu kiai bilang gitu, ya, ada yang nanya, kok hidup ini penuh krisis, ngantri BBM? Ya iyalah, kamu miskin, ya iyalah gitu. Orang malas, ya iyalah gitu. Pendidikannya nggak tinggi. Tapi ternyata jawaban sang kiai mengarahkan saya untuk berdiskusi tentang buat apa sebenarnya hidup ini. Ya. Buat apa Pak kira-kira Allah ciptakan manusia? Ada yang tahu? Khalifah, salah. Buat beribadah, capek beribadah, salah. Buat apa kira-kira? Buat apa sih Allah capek-capek nyiptain kita ini, buat apa? Ada yang tahu nggak? Buat apa halo? Buat apa? Kok pada diem sih? Pada sopan-sopan ya? Luar biasa. Halo? Ada yang tahu nggak? Buat apa? Buat apa? Menyembah, salah. Saya juga dulu mikir gitu, buat nyembah, buat ibadah, buat khilafah. Ternyata kata sang kiai, sebenarnya Allah ciptakan kita cuma satu tujuannya, buat senang-senang. Halo? Pengen nggak tuh? Allah ciptain kita buat apa sih? Asalnya Pak, ibadah nanti belakangan, khilafah nanti belakangan. Awalnya Allah ciptakan kita cuma buat senang-senang. Kalau mau rinci buat dua nih, yaitu sebenarnya Allah ciptakan manusia cuma dua tujuannya, dimuliakan dan dimanja, nggak ada yang lain. Cuma buat itu, ketika diciptakan manusia, maka dimuliakan di atas malaikat, muliakan di atas iblis, muliakan di atas hewan, muliakan di atas seluruh ciptaan Allah yang lain. Setelah dimuliakan, ditaruh di mana? Surga. Di surga ngapain kita Pak? Senang-senang. Dimanja nggak kita? Ya Allah, bakso, sering datang bakso. Nasi goreng, sering datang nasi goreng. Nggak perlu kerja Pak. Betul nggak? Halo? Tuh buat begitu tuh diciptakannya kita nih. Kita diciptakan buat begitu. Cuma buat itu, cuma buat senang-senang. Diciptakan manusia cuma buat senang-senang. Ini nikmat aku, silakan kamu pakai. Cuma nih, karena dosa manusia, maka hidupnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya dipersulit. Uskun anta wa zawjukal jannah. Tadi sholawat diam, ayat diam. Uskun anta wa zawjukal jannah. Enak kan ya, merdu. Kalau saya waktu itu ke Turki, pas imamnya baca Al-Quran, setiap ujungnya itu kan masjidnya kan keren-keren di sana tuh ya. Masjidnya nggak kayak kita. Kalau kita kan masjid kan di bawah tanah ya kan. Dulu di sana keren-keren, kubahnya di atas, kita kubahnya di bawah. Kalau kita azan, mendem suaranya. Di sana itu gitu ya, setiap imamnya baca terus kemudian Allah, itu sampai menggelegar luar biasa. Ya. Uskun anta wa zawjukal jannah. Duduklah engkau ya Adam dan istrimu di surga. Tuh coba itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan sentuh-sentuh ini pohon. Disentuh nggak? Disentuh. Akhirnya hanya gara-gara nyentuh pohon,
kita diturunkan ke bumi. Pas turun ke bumi, pingsan 40 hari, pas bangun, baso. 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 Abrakadabra baso, nggak datang-datang ke baso. Datang Jibril, ya Adam, ini bumi karena kamu dosa 1 kali, itu pohon, panjat, petik, kupas, masak, baru makan. Lebih susah nggak itu? Siapa yang bikin susah? Dosanya berhenti nggak? Manusia dosanya berhenti nggak? Dosa terus manusia, akhirnya nggak boleh metik. Yang tadinya tinggal metik makan, ya. Karena dosa terus akhirnya nggak boleh metik, nanam sekarang, ambil benih di tempat yang lain, lalu kemudian ditanam. Yang tadinya tinggal metik ditunggu, dikipas-kipas, mangga 5 tahun, ya kan? Beras ya, setahun atau 6 bulan gitu kan, baru kemudian bisa dipetik, dikupas, dimasak, baru dimakan. Dosanya berhenti nggak manusia? Enggak, dosa lagi manusia, akhirnya nggak boleh nanam. Beli sekarang, kerja keras banting tulang, pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang 10 tahun kemudian. Ada nggak begitu? Saya pernah ngisi di Korea tuh. Saya ngisi di Korea karena saya mantan TKI, suruh ngisi di hadapan para TKI. Ya. Suruh ngisi di hadapan para TKI. Saya tanya, kamu udah berapa lama belum pulang? 14 tahun Ustaz. Tuh, 14 tahun belum pulang. Lebih susah nggak hidupnya nih? Susah banget hidupnya, 14 tahun nggak pulang. Kenapa? Karena ya, dia pakai ilegal. Jadi selalu ya, kemana-mana. Nah, dosanya berhenti nggak manusia? Dosa terus manusia, akhirnya nggak boleh beli, ngutang sekarang. Beli pancing ngutang, beli baju majlis saling ngutang, beli macam-macam ngutang. Sekarang ngutang jadi gaya hidup. Lu udah punya kartu kredit berapa? 15. Gua dong 20. Jadi gaya hidup, ya. Jadi gaya hidup, kalau belum punya kartu kredit rasanya bukan orang Jakarta gitu. Dosanya berhenti nggak manusia? Akhirnya nggak boleh ngutang, gali lubang, tutup lubang. Gaji apa? Dosanya berhenti? Enggak, dosa terus manusia, akhirnya gali sumur, tutup lubang. Lebih banyak yang digali untuk menutupi banyak lubangnya. Kata Kiai saya gitu. Dosa manusia tak berarti berbuat dosa. Kalau ingin hidup senang, ya, mudah, dimanja, sederhana, jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Ya. Jadi kata Kiai saya begini, ya, kamu akan rasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Jadi sebenarnya Pak, kita bisa kembali ke surga sebelum surga yang sebenarnya. Kejadian pada si nenek tadi, surga nggak tuh? Surga nggak? 10.000 bisa pergi umroh, surga nggak? Dikasih tanah, ya 1 sen pun kagak kita bayar, surga nggak? Pengen nggak dapat surga? Pengen ya? Kalau saya tanya mau nggak, ya jawabannya? Pengen dapat surga? Mau. Mau dapat surga? Pengen. Kebalik ya. Kalau mau dapat surga, ya, maka sederhana, jangan buat dosa. Maka engkau akan rasakan hidup di surga sebelum surga yang sebenarnya. Awal-awal Ustaz udah ngomong dosa. Ustaz, saya datang ini pengen dapat yang senang-senang. Kenapa kau ya dosa? Ya, santai aja. Dosanya dosa kecil ternyata. Setelah diteliti, saya teliti nih, oh ternyata luar biasa. Dosanya cuma dosa kecil, ya. Maka kalau Anda mau keajaiban-keajaiban datang pada diri Anda, sederhana, ketahui dosa-dosa kecil ini. Ketahui dosa-dosa kecil ini. Maka Anda akan merasakan hidup seperti di surga. Anda datang di jalan, itu rezeki pada ngikutin. Jalan lagi ke sini, ya, itu ngikutin lagi rezeki. Mau nggak? Jatuh. Mau gini? Mau aja nggak apa-apa. Kalau mau jadi mau, ya. Mau hidup di surga? Mau hidup di surga? Kalau saya tanya mau, maka ini memang metodenya metode training. Kalau cuma ceramah nggak masuk, ya. Karena kalau ceramah itu cuma gini doang, sambil makan gitu ya. Kalau training dia sambil gerak, ya. Mau masuk surga? Nah, kalau saya tanya mau, maka tangannya ditarik nih. Mau begitu ya. Boleh?
Mau masuk surga? Mau. Mau masuk surga? Mau. Mau rezeki ngejar Anda? Mau. Kalau di training, tepuk tangan semuanya begitu. Tulis masukin. Oke, nah keajaiban bisa datang kepada Anda asalkan tahu caranya. Akhirnya saya coba teliti. Kata Kiai kan berhati-hati dari kesalahan membuat banyak keajaiban yang datang. Akhirnya saya coba teliti, ada nggak sih kehidupan saya yang ajaib? Ternyata itu jauh sebelum kisah tentang tanah dan si nenek. Saya coba dulu, saya waktu itu tinggal di Malaysia. Saya tinggal di Malaysia, ya. Jam berapa? Sekarang aja. Ya, break sama sekalian sholat ya. Ya. Baik, kalau begitu saya serahkan ke moderator.